kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Mia Tiara, NIM 1811320077. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan layanan konseling individu. Baik, sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe videonya ya. Terima kasih. Salam, silakan duduk. Kasih dulu. Selamat siang. Siang dulu. Baik, seperti yang telah kita janjikan minggu kemarin, bahwasannya hari ini adalah jadwal kita melakukan konseling. Oke, sebelumnya agar kegiatan kita lebih santai, lebih rileks, kita perkenalan dulu ya Mbak. Tidak usah terlalu kaku dan biasa saja. Nah, di sini nama Ibu Mia Tiara, bisa dipanggil Ibu Tiara atau Mei, yang mana adik nyamannya saja. Dengan Mbak siapa? Mbak Lisa. Oke, dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa, sebelumnya apakah pernah melakukan konseling ataupun curhat dengan teman? Kalau konseling belum pernah Mbak, cuman kalau curhat dengan teman itu sering. Oke, kurang lebih seperti itu ya konseling yang akan kita lakukan hari ini. Seperti halnya curhat dengan teman, tetapi lebih terarah dan lebih terstruktur. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Lisa sebagai klien Ibu. Dalam kegiatan kita ini nantinya diharapkan Mbak Lisa lebih terbuka dan sukarela dalam menyampaikan apa yang dirasakan ataupun difikirkan. Dan juga Mbak Lisa tidak usah terlalu takut ataupun khawatir, karena dalam konseling kita ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, diharapkan juga setelah kegiatan ini nantinya Mbak Lisa bisa merasa lebih baik, lebih lega dan merasa terbantu masalahnya dengan beberapa arahan dan solusi yang diberikan. Kemudian kegiatan kita ini akan lebih bermakna dan bermanfaat ketika Mbak Lisa dapat melakukan apa yang kita sepakati nantinya dan kegiatan dalam kegiatan konseling ini. Baik, sampai di sini apakah sudah cukup paham atau ada yang ragu boleh ditanyakan? Insya Allah saya paham. Baik, Mbak Lisa silakan sampaikan apa yang merasa apa yang membuat perasaan Mbak Lisa terganggu? Sebenarnya Bu, saya sering merasa tidak percaya diri ketika di depan kelas. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas itu, saya akan terdiam Bu, karena itu tadi kembali ke tidak percaya diri saya Bu. Baik, bisakah Mbak Lisa menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mbak Lisa rasakan? Ketika saya di depan kelas, saya merasa gemetar Bu. Seluruh anggota tubuh saya itu gemetar. Seakan-akan saya itu semua teman di kelas itu terfokus pada saya. Jadi itu hal yang membuat saya tidak percaya diri. Padahal saya hanya ketika saya duduk, saya biasa saja Bu. Tetapi ketika saya di depan, dan itu pun langsung dihadapkan dengan dosen, diberi pertanyaan, saya merasa seperti saya tidak bisa menjawab Bu. Seakan-akan saya hanya bisa diam Bu. Baik, saya sangat mengerti dengan apa yang Mbak Lisa rasakan. Selanjutnya apa yang Mbak Lisa lakukan ketika Mbak Lisa merasa tidak percaya diri? Ya, saya hanya diam Bu, karena daripada saya malu kan di depan teman-teman, karena saya gugup dan gemetar, saya hanya diam di depan Bu. Baik, apakah dengan cara demikian Mbak Lisa itu bisa merasa nyaman di kelas? Tidak Bu. Mungkin Mbak Lisa itu sering berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, sebenarnya saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu itu harus saya kerjakan dengan sempurna begitu Bu. Ya walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Dan saya bingung Bu harus bagaimana. Baik, kalau menurut saya pertama-tama Mbak Lisa itu harus berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Jadi Mbak Lisa sebelum melakukan presentasi harus membaca dan belajar tentang materi yang harus dipresentasikan. Dan yang kedua itu Mbak Lisa harus berpenampilan rapi. Seperti halnya baju digosok supaya bisa merasa lebih percaya diri lagi. Dan yang terakhir itu Mbak Lisa harus berdoa dan ikhtiar sebelum tampil di depan kelas. Nah, mungkin itu saja yang harus pertama-tama Mbak Lisa lakukan supaya bisa sedikit mengurangi rasa ketidakpercayaan diri Mbak Lisa.
Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Mbak Lisa setelah Mbak Lisa melakukan konseling ini? Saya merasa lega Bu dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya ambil dan saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini Bu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lisa karena kedatangannya ke sini. Dan ketika ada yang perlu saya bantu nantinya, saya siap. Kita akan mengatur jadwal kembali untuk melakukan konseling. Jadi kesimpulannya, pertama-tama Mbak Lisa itu berlatih dan belajar dulu dan berpenampilan rapi sehingga Mbak Lisa bisa percaya diri. Dan yang terakhir itu berdoa. Sebelumnya, apakah Mbak Lisa yakin akan melakukan itu? Iya Bu, saya sangat yakin akan melakukan hal itu karena demi kepercayaan diri saya itu sendiri. Saya akan mencoba melakukannya Bu. Iya. Ya mungkin hanya itu saja kalau saran dari Ibu. Semoga nantinya di kedepan nantinya Mbak Lisa bisa lebih percaya diri lagi. Amin. Sebelumnya Lisa sangat berterima kasih pada Ibu dengan konseling ini. Lisa bisa merasa lebih tenang Bu. Mungkin mengingat waktu Lisa akan pamit terlebih dahulu Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Iya, terima kasih.